Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RSU, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya, Dr. Anin. Hari ini kita mau bahas mengenai seputar kesehatan gigi dan mulut. Tepuk tangan dulu. Oh, tepuk tangan dulu semuanya. Kirain apa, ada deg-degan. Nah, kita kan udah mau memasuki bulan suci Ramadan nih, teman-teman. Dalam beberapa hari lagi, udah nggak nyampe seminggu. Kira-kira persiapannya udah ada apa aja? Udah ada yang puasa sunnah sebelumnya, atau ada yang udah ngelis buat sahur atau buka apa aja. Nah, ada juga yang penting buat kita persiapkan, yaitu kesehatan kita. Salah satunya adalah kesehatan gigi dan mulut. Nah, sudah hadir bersama kita pagi ini Dokter Gigi Andalan RSU, Dokter Gigi Nurul Adha Marzuki, spesialis perio. Selamat pagi, selamat datang dokter. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana dokter, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita mau bahas apa nih dok? Kita mau bahas kesehatan gigi dan mulut, terutama tentang gigi goyang ya dok. Iya benar. Nah ini kira-kira kenapa dok kita ambil topik ini? Kenapa penting gitu dok? Apakah ini adalah salah satu topik yang jarang didiskusikan, atau ini merupakan salah satu masalah yang sebenarnya menyangkut permasalahan gigi lainnya? Gimana dok? Nah benar. Kenapa kita ambil topik yang ini? Karena dalam kenyataannya itu banyak pasien yang tidak mengerti bahwa gigi yang goyang itu masih bisa dipertahankan. Jadi selama ini orang beranggapan bahwa gigi yang goyang itu ya cabut, sedikit-sedikit cabut, sedikit-sedikit cabut terus pasang gigi palsu gitu ya. Jadi sebenarnya gigi yang goyang itu masih kita pertahankan dengan melihat nanti banyak faktor-faktor di dalamnya. Masih bisa diikat nanti. Jadi kalau misalnya dicabut kan kasihan, terus pakai gigi palsu. Nah gigi palsu itu kan gak enak pastinya ya. Gak enak, beda dengan gigi aslinya ya dok ya. Jadi memang belum terlalu banyak perhatian nih untuk gigi goyang. Oh masih disepelekan gitu ya dok istilahnya, ataupun masih belum ngerti ternyata maunya dicabut aja padahal masih bisa dipertahankan. Benar sekali. Gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut dok di sesi fakta atau mitos. Oke deh, boleh yang pertama. Yang pertama, mitos atau fakta sih dok, masih ada gigi yang dapat tumbuh saat dewasa seperti kasus infeksi? Fakta. Benar, karena emang masih ada gigi terakhir tumbuh nih yang namanya gigi bungsu, yaitu geraham ketiga gitu ya. Geraham kita ada 3. 1, 2, 3. Nah geraham 3 ini biasa disebut gigi bungsu. Dia tumbuhnya itu memang di usia 17 sampai 25 tahun. 17 sampai 25 tahun ya dok. Pada sebagian orang tumbuhnya itu sempurna langsung ke atas. Tetapi ada juga yang tumbuhnya itu miring salah ya tidur, sedikit tidur. Gitu. Jadi itu ya, ini salah satu ya, ini cukup banyak ya dok ya, orang mungkin udah cukup melek terhadap infeksi gitu ya. Nah ini kalau misalkan ada kasus yang seperti ini dok, sebenarnya apakah harus dicabut atau masih bisa dibetulkan posisinya atau bagaimana dok? Nah kalau dia timbul masalah seperti sering sakit, terus gusinya bengkak, itu dicabut karena dia sudah menimbulkan masalah. Karena pasti biasa itu yang menimbulkan masalah itu yang gigi yang tumbuhnya tidak sempurna, yang miring, yang tidur. Dia juga kan bisa menekan gigi sampingnya, sehingga gigi sampingnya itu bisa terjadi karies, gigi berlubang ataupun kegoyangan gigi. Nah kalau sudah menimbulkan masalah seperti itu, sebaiknya memang dicabut. Tetapi kalau misalnya gigi infeksi ini tidak menimbulkan masalah sama sekali, ya nggak apa-apa, dibiarkan aja selama tidak mengganggu fungsinya. Bener. Ya dok gitu. Kalau misalnya sudah ada bengkak berulang, berarti harus dikonsulkan ke dokter ya dok, berarti harus kontrol dulu gitu. Kemudian kalau misalkan ini dok, katanya kalau misalkan tumbuhnya miring itu juga bisa mempengaruhi struktur rahang juga ya dok, akan berubah ya? Benar, akan berubah karena kan dia mendorong gigi sampingnya. Kalau misalkan dicabut nih dok, saya kayak agak kurang mengerti nih tentang pergigian. Kalau misalkan konsultasi lumayan gratis. Kalau misalkan ada kan 4 ya berarti dok, atas bawah. Itu harus dicabut semua atau yang miring aja dok? Yang menimbulkan masalah aja. Yang menimbulkan masalah. Kalau yang tidak menimbulkan masalah ya nggak masalah, biarkan aja seperti itu. Berarti memang tergantung ini ya dok, yang miringnya yang mana, yang mengganggu yang mana gitu.
Bapak mungkin ada yang mau bertanya sekali? Udah dicabut, saya udah dicabut. Oh, udah dicabut. Udah dicabut. Udah Pengalaman vaksin. Gitu, oke deh. Selanjutnya, mitos atau fakta dok, boleh nggak menggunakan lidah atau tangan untuk membantu melepas gigi yang sudah goyang? Kadang kan kita gregetan ya dok, mau ke dokter gigi tapi kok kayaknya gampang banget dicopot, atau emang harus ke dokter gigi dok? Nah, ini kita perlu melihat dulu ya. Ini dalam konteks apa ini? Dalam konteks gigi susu atau gigi permanen? Kalau misalnya dalam konteks gigi susunya sudah goyang, ya cara satu-satunya cara alami nih. Misalnya anak-anak kan takut ke dokter gigi. Cara alaminya ya memang benar dengan cara lidahnya digerak-gerakkan aja ke gigi goyang itu, ditekan dengan penekanan lidah, atau digoyang-goyang pakai tangan. Pakai tangan boleh ya dok berarti? Boleh. Jawabannya boleh ya dok berarti Boleh. untuk gigi susu. Nah kalau dalam konteks untuk gigi permanen gitu ya, gigi permanen ini kalau goyang biasanya tuh ada beberapa faktor yang menyebabkan gigi goyang ini. Iya, apa dok kalau orang dewasa tuh biasanya karena apa tuh dok? Pertama karena cedera benturan yang keras di gigi ya, ataupun kecelakaan, itu kan giginya goyang. Yang kedua karena karang gigi. Bisa ya dok ya? Bisa, karang gigi itu paling bahaya banget memang. Dia menekan gusi dan merusak jaringan periodontal serta tulang. Gitu. Jadi giginya kalau jaringan periodontal dan tulang sudah rusak, giginya pasti goyang. Dia akan terkikis gitu ya dok berarti? Iya, tulangnya habis rusak gitu ya. Terus bisa karena bruxism itu yang benar orang itu nggak sadar kalau tidur bruxism itu nggak sadar ketak-ketakan gigi itu bisa giginya atrisi, lama-lama bisa goyang. Mempengaruhi antara perlekatan gusi dan gigi gitu juga bisa dok atau? Iya benar, karena kalau sudah gusi sudah tidak melekat pada gigi lagi, struktur penduknya otomatis sudah rusak ya. Giginya bisa goyang. Terus bisa karena karies gigi, bisa karena diabetes. Diabetes juga dok. Benar, diabetes bisa menyebabkan gigi goyang karena kan kadar gula darahnya yang tinggi. Gitu. Nah kalau misalnya dalam konteks gigi permanen ini seperti itu, ya lebih bagus itu berarti periksa lagi ke dokter giginya. Dokter gigi. Iya. Untuk ditentukan apakah tadi ya dok balik lagi apakah masih bisa dipertahankan atau dicabut. Benar. Jadi jangan dulu digoyangkan pakai lidah, pakai tangan. Jadi lebih bagus langsung ke dokter giginya biar dokter giginya nih yang periksa seperti apa sebenarnya kondisinya. Dan sebutuhnya dipertahankan atau dicabut ya dok. Kalau misalkan ini gigi permanen terus kita gerakan dengan tangan takutnya makin goyang dan nggak bisa dipertahankan lagi gitu ya dok. Terus bisa menimbulkan infeksi juga. Iya benar-benar. Nah itu tuh kalau misalnya udah infeksi gigi, kayak sekarang orang lagi pada takut juga nih dok. Banyak kasus ya dok. Maksudnya infeksi gigi yang nggak ditanganin bisa bengkak kemana-mana sampai kelenjar sampai mungkin sepsis sekali. Bisa ya dok ya. Bisa. Gitu. Dia kan ada bakteri di rongga mulut itu yang masuk ke aliran darah. Aliran darah itu kan menyebar ke seluruh tubuh itu ya, yang mengganggu masalah kesehatan tubuhnya. Nah itu mungkin kelihatannya sepele ya dok. Maksudnya orang nggak nyadar goyang-goyangin gigi, ternyata itu bisa menimbulkan giginya tangannya nggak bersih ya dok ya, bisa menimbulkan masalah, bisa menyebar ke seluruh tubuh gitu. Jadi hati-hati jangan disepelekan. Oke deh, selanjutnya. Teman-teman kalau misalnya mau ada yang nanya langsung boleh loh, kita interaktif. Apa sih? Oke, selanjutnya mitos atau fakta dok kekurangan kalsium sebagai penyebab gigi goyang. Nah, ini nanti boleh dijawab ya, mitos atau fakta ya. Dilempar. Saya jelaskan sedikit ya. Kalau kalsium itu kan gunanya untuk pertumbuhan dan pemeliharaan gigi yang sehat. Di samping kalsium itu sebenarnya ada si fosfor. Fosfor itu untuk membantu meningkatkan kekuatan struktur tulang dan gigi. Nah, si kalsium dan fosfor ini dia berada dalam regulasinya si vitamin D. Nah, kalau asupan vitamin D seseorang itu cukup, dia bisa mengurangi peradangan yang terjadi, bisa mengurangi resiko penyakit gingivitis dan periodontitis. Itu penyakit yang ada di dalam rongga mulut, penyakit gusi. Terus bisa meningkatkan respon imun di area mulut sehingga terciptalah itu yang namanya gusi sehat. Kalau gusinya tidak sehat, otomatis kan dia ada peradangan gusi. Dan peradangan gusi itulah yang menyebabkan
giginya bisa goyang bahkan sampai kehilangan gigi. Jadi di sini berperan sebenarnya vitamin D ya dok kalau mau dilihat dari asupannya. Si vitamin D itu kan di dalamnya itu ada kalsiumnya. Kalsium sama fosfor tadi ya benar. dok. Jadi selain untuk memperkuat si tulangnya, juga untuk menjaga kesehatan gusinya juga ya dok. benar. Gitu. Kalau misalkan kita mau nambah vitamin, berarti dari vitamin tablet itu bisa ya dok? Atau harus ada, kan sekarang banyak yang sikat gigi odol lagi nyebut pasta gigi. Iya. Pasta gigi yang mengandung itu ngaruh nggak sih dok sebenarnya? Pasta gigi sebenarnya ngaruh. Tapi dilihat dulu tuh kandungan pasta giginya apa gitu. Jadi kalau misalkan kekurangan kalsium itu bisa ditutup dengan vitamin D ya berarti dok, kalau misalkan mau menambah dari luar. Iya, gitu. atau kalau di negara kita kan vitamin D-nya tinggi ya dari iya, sinar matahari. sangat dok. Itu bisa. Sangat, tapi enggak terlalu panas. Tapi bapak keluar nggak ini jam segini aja udah kerja sampai iya. Baru oh iya maaf. Sama aja. Jadi ternyata. gimana dok? Ini mitos atau fakta dok? Nah, ayo dilempar lagi ke. Mitos atau fakta? Ayo 1, 2, 3. Fakta. Pintar. Bagus nih penontonnya aktif berarti ya. Oke, fakta ya teman-teman ternyata. Selanjutnya, mitos atau fakta dok, jika gigi anak berlubang tidak perlu ke dokter karena akan diganti gigi permanen. Nah, boleh dilempar lagi nggak? Suruh maju aja ke sini kali ya dok. Kita mau lihat nih. Sekalian ngetes. Nah, jadi gigi anak yang berlubang ini berarti masuk ke gigi susu ya. Gigi susu itu kan dia membantu anak dalam proses pengunyahan dan berbicara ya, gigi susu ini. Di samping itu juga dia membantu tumbuh kembang si anak ini sendiri. Nah, kenapa membantu tumbuh kembang si anak? Kalau misalnya giginya berlubang, terus sakit, otomatis si anak ini kan nggak mau makan ya. Nah, kalau nggak mau makan, otomatis tumbuh kembangnya terganggu dong, karena asupan nutrisinya akan berkurang gitu. Terus gigi yang berlubang ini, gigi susu yang berlubang ini, kalau tidak dirawat, dia akan menimbulkan infeksi di rongga mulut. Nah, timbul infeksi. Setelah itu dia bisa mengganggu pertumbuhan gigi permanen di bawahnya. Oh, ngaruh ya dong. Ngaruh. Kalau gigi susunya rusak, gigi permanennya juga bisa rusak. Karena gigi permanen udah mulai ada di bawahnya. Benar. Gigi permanen ini kan untuk panduan sebagai gigi susunya tanggal dorong ya dok. Dorong gitu kan. Kalau gigi susunya rusak, dia berpengaruh ke gigi permanennya juga dapat ikut rusak. Jadi dia bisa ke bawah-bawahnya ya dok, karena dia gigi permanen di bawahnya. Gitu. Terus pertumbuhan gigi permanen ini kalau misalnya sudah rusak, otomatis kan terganggu pertumbuhan gigi permanen nanti. Nah itu gitu. Dok, berarti masalahnya jadi banyak ya dok. Bener, makanya biasa orang tua berpikiran udah deh tunggu aja nanti tanggal, nanti copot sendiri juga, nanti tumbuh lagi juga gitu kan. Padahal itu berbahaya bagi si anak gitu. Padahal selama dia gigi berlubang dia bisa bisa ngaruh ke nutrisinya. Bener. Terus habis itu bisa ngaruh ke gigi permanennya juga ya dok. Gitu. Kalau untuk gigi susu sendiri ada pemeliharaan khususnya nggak sih dok? Misal maksudnya harus kontrol gitu ke dokter gigi setiap berapa bulan sekali gitu. Karena kan sekarang kayaknya saya lihat anak ibu-ibu muda sekarang tuh udah agak sering ya dok bawa anaknya untuk ke dokter gigi. Benar. Kalau untuk pemeliharaan di rumah, ibunya mungkin bisa kalau anaknya masih belum bisa kumur setahun itu ya, masih belum bisa kumur atau masih bisa pakai kasa. Oh iya dok, yang dililitkan di jari ibunya, atau kan ada sikat gigi jempol. Iya dok. Tapi lebih enak kasa tuh, jadi semua bisa bersih tuh sama. Sampai belakang-belakang ya dok. Bener, sama ibunya dibersihkan gitu. Terus kalau anak udah umur 2 tahun ke atas itu diajarkan berkumur. Pakai odol, terus diajarkan berkumur, tapi kumurannya kan dibuang, jangan diminum gitu. Terus untuk orang tuanya mau lihat nih apakah
ada gigi yang berlubang atau apa, ya anaknya bisa dibawa ke dokter gigi untuk dicek. Dan untuk apa dong? Saya juga mau bantu tapi apa ya? Ayo teman-temannya bantu coba. mencegah terjadi gigi berlubang itu tadi. Kalau di dokter gigi dia ada aplikasinya, diaplikasikan di gigi tersebut. Nah mungkin kalau misalkan sekarang kan banyak anak yang pengen sikat gigi sendiri gitu ya dok ya, boleh, cuma mungkin orang tuanya nanti mengulang kembali untuk memeriksa ya dok kalau sikat gigi. Benar, itu sekalian mengajarkan anak kan gimana caranya gosok gigi. Gosok gigi. Sekali. Kalau misalnya orang tuanya, ya pasti anak nggak ini ya, nggak bersih ya. Iya. Terus setelah anak gosok gigi, maknya masih boleh nih, sini dibantu dikit. Nah, diulang lagi. Terus dok kalau untuk anak itu perlu nggak sih, kan sekarang ada dental floss, terus habis itu pembersih lidah, itu untuk anak juga perlu nggak? Untuk anak belum perlu. Oh belum perlu. Belum perlu. Jadi itu untuk dewasa, Untuk dewasa aja. ya. Untuk anak tidak perlu pakai dental floss, pembersih lidah itu nggak perlu. Nggak perlu. Oke dok. Dok aku boleh nanya nggak dok? Ini kayaknya agak keluar dari konteks ini sih dok. Cuma saya pernah dengar kalau misalnya gigi anak-anak tuh kan kayak susah ngebedain gitu antara dia yang memang karies terus jadi mengecil giginya atau yang emang giginya tuh renggang-renggang. Katanya kalau misalnya renggang-renggang tuh justru agak bagus ya dok. Iya. Karena kalau gigi susnya renggang-renggang nih, otomatis gigi permanen kan lebih besar ya. Nah, lebih besar jadi tumbuhnya biasa lebih bagus. Oh lebih bagus ya dok. Soalnya kadang kayak ini kok giginya renggang-renggang, apa karena rahangnya yang kurang bagus atau karena dia giginya terlalu kurus gitu, apa itu berarti bagus ya dok? Justru gigi susu kan emang rata-rata kecil gitu. Nggak masalah dengan renggang-renggang itu, nanti kan gigi permanennya tumbuhnya bisa pas ya dok. Jadi justru ngasih jarak untuk gigi permanen ya dok. Berarti kalau misalnya giginya kecil ya mungkin emang karena gigi susu, tapi dilihat lagi apakah ada karies atau tidak, apakah ada karang gigi atau tidak gitu ya dok ya. Lumayan ilmu. Soalnya gigi ponakan saya gitu dok, kecil-kecil gitu. Ya? Iya ada ruang tapi ya bersih gitu dok. Maksudnya nggak ada karies, nggak ada apa, tapi kok renggang-renggang gitu, berarti itu bagus ya dok justru ya. Nggak apa-apa, kita lihat pas pertumbuhan gigi permanennya. Gigi permanennya gitu, lumayan. Ponakan gratis. Ada yang mau nanya nggak? Betul, mereka belum jawab nih, Oh iya belum jawab. Berarti harus satu suara lagi ya. Jadi mitos atau fakta jika gigi anak berlubang tidak perlu ke dokter gigi karena akan diganti gigi permanen. 1, 2, 3. Mitos. Oh mitos. Lulus dok, udah lulusin dok. Lulus berarti nih dok, alhamdulillah. Masih ada lagi nggak nih pertanyaannya? Masih tuh. Oh masih. Oke, selanjutnya ya dok. Mitos atau fakta tusuk gigi sebagai penyebab gigi bergoyang? Nah, tusuk gigi ini rata-rata orang itu kan tusuk giginya yang tusuk gigi bambu itu kan? Iya dok. Bambu yang keras yang besar itu ya. Yang ada di meja makan. Benar. Terus tusuk gigi ini memang dia fungsinya itu untuk menyingkirkan sisa-sisa makanan ya, terus mengurangi terjadinya penumpukan bakteri. Itu bagusnya ya. Tapi di samping fungsinya itu dia banyak menimbulkan kerusakan. Gitu dong. Benar. Jadi kerusakan terjadi akibat tusuk gigi itu giginya menjadi rusak. Kalau sering-sering dipakai itu tusuk gigi merasa rusak. Gusinya itu cedera, bisa menyebabkan cedera gusi. Yang ketiga itu giginya tambah lama renggang, bisa menyebabkan giginya menjadi renggang. Terus bisa menyebabkan juga struktur tulang pendukung gigi itu rusak sehingga lama-lama giginya goyang. Benar. Kompleks banget ya dok, ternyata dok, perkara tusuk gigi aja bisa berpengaruhnya ke 4 hal tadi ya dok. Itu banyak banget pasien saya pakai tusuk gigi, banyak banget terus giginya rusak, goyang, timbul cedera pada gusi, banyak gusinya banget. Juga rusak ya dok. Soalnya kan kayak mungkin bapak-bapak nih yang paling sering nih. Ya udah habis makan ngambilnya tusuk gigi begitu kan. Tuh gitu. Iya daging nyangkut. Enggak ada nyangkut juga gosok-gosok aja kayaknya. Garuk-garuk pakai. Gimana? Solusinya dok? Terus nah iya benar, solusinya benar. Yang pertama, abis makan itu kumur-kumur air putih. Kumur-kumur yang keras air putih. Nah, yang kedua sikat gigi. Yang ketiga, kalau
kalaupun harus pakai tusuk gigi, pakailah dental floss boleh. Sama ada tuh kan yang tusuk gigi plastik yang kecil banget ujungnya. Yang ujungnya. Jadi pakai ini aja. Minimal sekali ya, benar, minimal jangan sampai mengenai cedera si gusi dan sampai ke tulang-tulangnya itu. Iya, kadang kan kayak nafsu banget itu gosok gigi aja sekalian nggak mau pakai tusuk gigi gitu ya kan dok? Iya benar, lebih bagus kumur-kumur deh. Nah kalau kumur berarti tadi pakai air putih aja cukup Air dok? putih aja. Oh, jadi kalau misalkan sekarang banyak juga dok obat kumur yang ya banyak lah dok ya itu bagus. Sebenarnya obat kumur itu untuk menyegarkan ya, menyegarkan. Kalau misalnya yang paling efektif itu emang sikat gigi. Kalau emang dia sikat gigi, teknik menyikat giginya bagus, semuanya debris sisa makanan itu nggak ada yang lengket. Nah, otomatis bakterinya pun akan berkurang ya. Itu cukup dengan sikat gigi aja. Kalau dia mampu. Kalau benar ya dok. Kalau misalnya dia nggak mampu, boleh dibantu sama obat kumur. Nah, tapi ingat obat kumur itu tidak boleh dipakai jangka panjang. Oh, jadi nggak boleh pakai setiap hari ya dok? Nggak boleh. Mungkin seminggu, nanti berhenti lagi. Nggak boleh jangka panjang. Oh gitu dok. Berarti kalau misalkan kayak 3 kali seminggu gitu masih boleh lah ya dok? Iya boleh. Jadi nggak boleh tiap hari dan nggak boleh jangka panjang. Kalau misalkan pakai pun ada masalah, misal lagi ada infeksi gusi atau mulut kan kadang memang aromanya kurang. Benar itu. Iya, itu boleh ya dok. Tapi tidak boleh. Tapi tidak boleh lebih dari 1 minggu tadi dok. Oh gitu. Benar. Karena kalau sering-sering pakai obat kumur itu bisa menyebabkan daerah rongga mulut itu juga kering. Oh iya ya dok ya. Karena dia tapi ada yang klaimnya kayak ini tidak mengandung alkohol ya gitu. Itu tetap aja sama aja ya dok? Iya sama aja. Kita kan ada bakteri baik di rongga mulut juga kan. Nanti ikut tereliminasi. Oh gitu. Nah sekalian dok, teknik menyikat gigi yang baik dan benar. Nah tadi dok, mumpung masih membahas cara menyikat gigi yang benar itu seperti apa dok tekniknya yang benar? Nah pertama-tama mungkin rata-rata orang itu menyikat gigi pasti dengan cara seperti ini. Vertikal. Gini ya. Nah, jadi untuk merubah kebiasaan itu mungkin pertama-tama boleh melihat cermin di kamar mandi. Untuk merubah kebiasaan kan agak sulit ya. Pertama pilih dulu sikat gigi dengan bulu yang lembut. Itu yang tulisannya soft atau extra soft boleh, yang medium jangan. Terus sikat gigi yang ujungnya melengkung kecil, membulat gitu biar dapat tuh sampai ke ujung gitu. Jangan yang petak kan agak susah tuh masuk kalau petak ya. Melengkung biar masuk ke dalam. Setelah itu tempatkan ini 45 derajat. Wow, ada kayak gitu. Wow. 45 derajat. Nah, caranya adalah ada 2 nih boleh. Kalau anak-anak mungkin mereka sering nonton Upin Ipin ya. Bulet. Nah, itu kan bulet lebih gampang mereka tuh bulet ya. Berarti gerakannya memutar gitu ya, dok. Pada orang dewasa boleh dengan teknik bas. Metode bas itu ya dok, metode campuran antara menggetar-getarkan. Ini fungsinya untuk apa? Untuk memijat si gingiva agar aliran darahnya lancar di sekitar itu. Ingat, digetar-getarkan begini, bukan begini. Tapi di giginya dok? Di gigi itu kan di bawahnya tuh ada gusi. Perbatasan gigi dan gusi. Yang melengkung itu ya dok? Ya, yang melengkung itu digetar-getarkan kira-kira 10-15 kali. Hempaskan sesuai dengan anatomi gigi, misalnya gigi atas, hempaskan ke bawah. Oh wow. Jadi ini dibagi nih, iya. Nah dibagi daerah belakang, dia tidak langsung panjang sekaligus, nggak dapat. Dibagi-bagi daerah belakang, daerah sudut, daerah depan. Sudut lagi, terus baru belakang lagi. Jadi belakang dulu tuh kira-kira udah tadi hempaskan, terus ulang lagi sekali lagi sampai 3 kali ulang kira-kira nih, oh udah bersih nih. Pindah ke sudut. Nah begitu lagi, ke depan begitu lagi. Terus kalau di oklusalnya itu, di oklusal, apa saya bilang? Ayo apa teman-teman? Gitu. Bagus. Gak perlu saya dokter, Harus terima kasih loh guys. Di permukaan giginya itu boleh seperti ini vertikal. Vertikal nggak masalah ya dok? Nggak masalah karena tidak ada gusi, dia tidak mencederai gusi jadinya.
Boleh seperti itu. Boleh seperti itu. Makanya berarti yang benar berputar dan juga sambil digetarkan ya, Dok. Kalau Ya, getar kan, dihempaskan, disapu ke Benar, bawah kalau sapu gigi ke bawah. atas. Kalau gigi bawah sapu ke atas. nah lu kan sikat gigi kan gitu ya, kena atas bawah berarti harus Jujur Anda belum melakukan ya? belum, jujur saya baru tahu ini. Nah, Kalau- tekanannya juga itu tekanannya nggak boleh terlalu kencang. Nah itu Dok. Nah, pelan-pelan aja. Seperti kita sapu sudut-sudut rumah itu. Gini-gini kan kita tarik ya. Biar Gitu kan. kotorannya ke sini ya, Dok. Begitulah. Nggak balik lagi ke sana Ya. gitu ya, Dok. Pelan-pelan dengan lembut gitu kan. Makanya sikat gigi itu 3 sampai 5 menit. Jangan terburu-buru. Terburu-buru kita pasti cepet-cepet gitu, kencang-kencang gitu. Iya. Iya banget, Dok. Apalagi kalau misalnya udah gusi berdarah tuh berarti udah pasti salah ya, Dok. Nah, benar. Pas sikat gigi sering nih gusinya berdarah. Nah, Bilangnya gusinya sensitif gampang berdarah, padahal ternyata teknik menyikat kita yang karena kurang kan kita benar. dari kecil itu tekniknya seperti itu terus nih. Gak sadar, lama-lama pas sudah besar baru dia timbullah itu tanda-tandanya itu yang gigi ngilu, gusinya turun. Karena itu kan bukan dalam waktu yang cepat ya terjadi itu, pasti dalam jangka panjang itu. Sadarnya Sikat pas sudah gigi itu. sehari 2 kali, tiap hari baru bisa memperbaiki secara ini ya, Dok, jangka panjang untuk menjaga gigi gitu. Jadi jangan males ntar tiba-tiba udah kita keburu berapa tahun nggak ngajarin anak, Iya. salah gitu ya, Iya Dok. benar, dari sekarang mungkin anak-anak sekarang udah bisa dirubah tuh teknik menyikat gigi. Nah itu kalau memutar saya tahu, Dok, tapi kalau misalnya tadi yang harus digetarkan, Getar, dihempaskan, iya. gitu. Hempaskan. hempaskan gitu, itu baru tahu loh. Kemana aja ya? Nanti mulai sekarang Gitu doang ya? iya, maksudnya enggak, kalau muter ya udah muter gitu. Terus ya lama, minimal yang saya tahu 2 menit gitu. Masa enggak terlalu cepet-cepet gitu. Tapi kalau yang harus digetarkan sudut satu, terus belakang ya, Dok, terus sudut, Iya. terus depan gitu. Ternyata ada tekniknya. Benar, itu biar semuanya tidak ada sisa-sisa makanan itu semuanya bisa tersingkirkan. Nah, Dok, kita kan biasa sikat gigi ini pas mandi ya, Dok. Terus udah kalau udah makan ya udah nggak sikat gigi lagi. Sebenarnya tuh lebih baik setelah makan atau bagaimana, Dok? Sikat gigi. Lebih bagus setelah makan. Memang selama ini kebiasaan kita seperti itu ya. Iya, Dok. Bangun tidur sekalian mandi nih, Iya. sikat gigi, makan udah pergi, Iya, gitu kan pergi. otomatis sisa makanannya banyak dong, bakteri udah mulai muncul kan. Iya, Dok. Jadi gitu, abis bangun tidur mungkin mandi dulu ya, mandi dulu, kumur-kumur aja dulu, terus makan, habis makan Sikat sikat gigi. Jaraknya antara makan sama sikat gigi ada nggak, Dok? Soalnya katanya ya nggak boleh terlalu cepat dekat ya, Dok. karena kan dia masih ada enzim-enzimnya yang masih kita butuhkan, itu enzim pas kita ngunyah makanan kan. Jadi malah diperlukan ya, Dok? Iya, malah diperlukan, dijeda aja lah Dijeda dulu. sekitar berapa, Dok? Setengah jam gitu atau Kalau emang buru-buru 15 menit oke udah lah, boleh ya, gitu. Dok? Oh, gitu. Jadi Emang nggak boleh langsung. nggak boleh langsung. Mungkin sekarang dibiasain ya, Dok, kita untuk yang kerja atau yang sekolah tuh bawa sikat gigi mungkin ya, Benar. Dok. Nah, saya nih pernah nih pengalamannya pas keluar lah ya. Terus saya masuk toilet habis naik kereta, masuk toilet. Terus orang-orang di sana tuh dia ke toilet itu buka sikat gigi. Sikat gigi, Dok. Berarti dari rumah dia kan habis makan mungkin nggak sikat gigi dulu kan, naik kereta habis sampai di tempat masuk ke toilet, nah dia sikat gigi. Bangga duduk liatnya. Saya lihat, wah keren nih. Keren nih. Jangan-jangan dokter gigi, Dok, itu. Berarti gitu ya, Dok. Mungkin sekarang mulai dibiasakan untuk ya hal kecil ya, Dok, bawa sikat gigi. Mungkin nggak sempetin kalau habis istirahat makan 15 menit sikat gigi dulu. Benar. Gitu. Karena kan ini salah satu aset ya, Dok. Ini gigi kalau udah gigi susunya tanggal, gigi permanen ya udah itu yang kita punya sampai Iya, tua. benar, ya, Dok, nggak ada ya. pengganti lagi. Nggak ada penggantinya, meskipun ada gigi palsu tapi beda ya, Beda Dok, banget. ya. Namanya juga buatan manusia pasti beda. Pasti beda dan nggak selalu langsung cocok gitu ya, Bener. Dok, meskipun udah di custom tapi pasti nggak seindah buatan. Benar banget. Dan fungsinya semuanya ya tidak nyaman lah ya. Tidak nyaman, ada aja nggak nyamannya ya, Iya. Dok, gitu. Teman-teman ada yang mau nanya? Aku udah nanya 3 kayaknya tadi. Dok, konsul gratis. Teman-teman tadi ada? Boleh? Izin tanya, Dok, itu tadi kan obat kumur bikin kering di rongga mulut ya, Dok. Itu kenapa padahal tidak mengandung alkohol gitu? Ya, tadi itu udah dijawab kan. Yang sama dokter jawab lagi. Oh iya, boleh, Dok.
Berarti intinya yang bikin kering alkoholnya ya dok? Iya, intinya yang bikin kering itu kalau misalnya obat keburu itu mengandung alkohol. Tapi kan emang banyak sekarang yang nggak mengandung alkohol kan. Nah, tapi emang nggak boleh sering-sering pakai karena dia bisa mengeliminasi bakteri baiknya. Bakteri baiknya meskipun nggak ada alkoholnya ya dok. Jadi dengan teknik menyikat gigi yang tepat tadi yang bagus itu udah cukup. Udah cukup gitu. Makasih dok. Iya. Ya, sama-sama. Satu lagi ada Dok, yang keturunan dok, kalau misalnya gigi bergoyang, itu ada nggak dari faktor keturunan? gigi bergoyang bukan gigi goyang ya. Kayaknya ini kan. Lo udah kayak pengen gerak sendiri aja gitu. Kayaknya nih pernah mendengar gosip seperti itu ya, gosip. Fakta ya. Gimana, ada nggak dok keturunan? Benar sekali ada. Jadi kita lihat dulu nih, misalnya pasien datang di umur berapa? Karena ada namanya penyakit periodontitis agresif. Periodontitis agresif ini penyakit yang maksudnya dengan kerusakan yang parah. Dia kalau kita lihat di rongga mulut, karang giginya nggak terlalu banyak, giginya malah kita lihat cenderung bersih. Tidak terlalu kotor. Tetapi kerusakannya berat. Nah, kerusakan berat. Terus ada ciri-cirinya juga tersendiri dia. Kalau dari ronsen foto dia terlihat bentuk tulangnya seperti apa, itu ada ciri-cirinya. Nah, jadi kita tanya, misalnya di pasiennya umur berapa kok muda sekali tapi giginya rata-rata goyang, gitu kan. Terus ada yang giginya atasnya flaring itu mengembang ke depan. Kalau udah flaring, nah itu emang periodontitis agresif namanya. Kalau itu memang kita nanya nih, di rumah ada nggak orang tua atau siapanya yang umur muda 40 tahun itu giginya udah tanggal semuanya. Nanti ada yang bilang, oh iya mak saya tuh semua giginya udah nggak ada lagi katanya gitu kan. Nah itu memang faktor keturunan. Berarti kalau kayak gitu nggak ada pencegahan ya dok, atau ada nggak dok? Pencegahan mungkin kalau di awal dia sadar bisa kita cegah memang dengan cara tadi. Kalau misalnya ada gigi yang goyang, kita ikat langsung giginya, kita splint gitu kan. Oh iya dok. Kalau ada gusi-gusi yang bengkak bisa kita operasi gusinya, jadi bisa perlekatan ke giginya itu lebih bagus gitu. Tapi jarang ada yang sadar di awal. Itu ketika giginya sudah goyang semua, udah kerusakan yang parah, karena itu cepat itu. Oh, kalau udah satu dia nggak, maksudnya nggak satu berapa tahun lagi satu, enggak ya dok, cepat berarti dia. Dia cepat. Itu kadang udah parah baru pasiennya datang. Makanya disebut agresif tadi ya dok. Benar. Berarti kalau kayak gitu ya gigi palsu berarti ya dok. Masih bisa kita pertahankan, tapi pasien ini emang harus kooperatif ya, harus sering datang. Nanti kita kasih antibiotik, ada antibiotiknya, ada treatment yang kita lakukan gitu. Kalau pakai pelindung gigi gitu dong, enggak ya, nggak bisa ya? Kalau pelindung gigi itu lebih ke bruxism tadi. Oh, biar dia kalau ada kebiasaan itu nggak terlalu. Iya, jadi kan kayak night guard gitu kita pakai. Night guard. Jadi kalau kita pakai pelindung gigi itu kan dia nggak bisa gerak-gerakin dong gitu kan. Itu lebih ke bruxism. Oh gitu dok. Oke. Selanjutnya mitos atau fakta dok, scaling dapat memutihkan gigi. Scaling itu kita harus tahu dulu ya. Scaling itu adalah untuk membersihkan karang gigi. Untuk membersihkan karang gigi, terus untuk menghilangkan noda-noda juga bisa. Terus dia juga dapat dipakai untuk mendeteksi adanya penyakit infeksi gusi. Seperti gingivitis, periodontitis, dia bisa dapat mendeteksi gitu. Karena dia letaknya biasanya di ini ya dok, antara gusi dan gigi. Iya benar, tapi kadang kalau misalnya ada karang giginya itu kan bisa masuk ke dalam gusi dok. Jadi kadang dimasukkan juga tuh scalernya itu ke bawah gusi. Jadi yang nyelekit itu biasanya karena dibersihkannya sampai ke dalam bawah gusi itu benar. Gitu. Karena karang gigi kadang tumbuh dia di bawah nyelip-nyelip gitu ya dok dia. Gitu. Biasa itu pada pasien dengan gusi yang tidak sehat, udah terjadi gingivitis maupun periodontitis gitu. Jadi renggang tadi ya dok. Periodontitis itu bisa menyebabkan gusinya itu tidak lengket lagi di gigi. Benar. Gitu. Jadi tapi berarti kalau scaling ya membersihkan karang ya dok. Benar. Berarti ini adalah apa namanya?
Berarti dok, kalau misalkan asal nih giginya bersih dari karang tapi warnanya tidak terlalu putih gitu, itu sebenarnya termasuk gigi sehat atau perlu ada intervensi juga dok? Sebenarnya gigi yang kuning gading itu kuning gading apa putih gading namanya? Oh iya, kayak putih gading dok. Kalau kuning gading ini lebih ke kuning. Putih gading itu kuat itu giginya. Gitu lebih dong. kuat biasanya. Selama dia giginya sehat, gusinya sehat, itu ya nggak masalah sih, kecuali kalau emang pasiennya kepingin banget ini estetis. Buat estetiknya ya dok ya. Benar. Estetiknya saya nggak pede gitu kan, boleh pasien boleh ke bleaching. Jadi memutihkan gigi itu bisa dengan cara bleaching. Bleaching. Salah satunya kalau ini ya dok, biasanya kalau habis pasang kawat gigi. Iya benar. Itu untuk estetiknya ya. Tapi selama kalau misalkan giginya dan gusinya sehat tapi warnanya tidak terlalu putih gitu ya nggak apa-apa ya dok ya. Justru yang putih gading masih kuat. Dan memang nggak putih banget ya dok. Iya, emang nggak putih banget dia. Dan bleaching, kalau bleaching itu kan nggak boleh sering-sering juga ya. Tapi kalau untuk sekali-sekali boleh ya dok, berarti Sekali untuk boleh estetik. untuk estetiknya. Berarti nggak berbahaya ya dok bleaching asal tidak sering benar. gitu. Berarti dok kalau misalkan gigi goyang, tadi balik lagi ke gigi goyang, itu berarti penanganannya apa aja dok? Kalau misalkan ke dokter gigi tuh kira-kira apa aja sih dok pilihannya untuk perawatan gigi goyang gitu? Nah gigi goyang itu pertama tadi bisa dengan scaling. Karena karang gigi itu juga bisa menyebabkan gigi goyang. Kalau misalnya kegoyangannya masih grade 1, karena grade 1 ini kenapa nih? Karena karang gigi, kita singkirkan karang giginya, itu lama-kelamaan bisa. Berarti bisa kuat lagi ya dok? Iya, ya? tapi lihat dari grade-nya ya. Dari grade-nya dan penyebabnya ya dok? Benar, dan sebelumnya. penyebabnya. Terus kita juga harus lihat kontaknya. Titik kontaknya itu sudah sesuai belum? Malah kita kadang lihat giginya tuh cuma satu nih goyangnya. Kenapa? Karang giginya pun nggak banyak. Itu ternyata pas kita cek titik kontaknya itu tidak sesuai. Kadang mungkin ada yang titik kontak yang terlalu bebannya itu terlalu kuat di gigi tersebut. Titik kontak tuh apa nih dok? Maaf dok. Kenapa? Titik kontak berarti antara kontak, apa dan apa dok? Antara gigi bawah dan gigi gigi antagonisnya. atas. Titik kontaknya itu ya. Mungkin ada yang gigi yang pertumbuhannya mungkin lebih tinggi dari gigi sampingnya. Otomatis dia kalau kita ngunyah, jadi bebannya jadi duluan, lama-lama dia terus jaringan periodontalnya jadi lemah, goyang. Terlalu banyak beban kerjanya berarti ya dok. Nah itu bisa kita splinting. Pertama kita asah dulu occlusal adjustment namanya. Kita perbaiki titik kontaknya. Kalau misalnya dia grade 1 dengan kita perbaiki titik kontaknya masih dia bisa. Tapi kalau misalnya dia udah grade 2 ataupun grade 3, nah itu biasa harus splinting. Splinting itu berarti diikat giginya. Kita ikat gini, misalnya gigi ini goyang gigi tengah ya, kita ikat dengan gigi yang masih kuat kanan dan kirinya. Berarti dibantu dipegangin sama teman-temannya ya dok, biar nggak biar nggak goyangannya nggak biar lebih ini ya dok, lebih parah gitu. Selain itu ada apa lagi? Udah itu aja dok berarti. Scaling, occlusal adjustment, splinting, terus ini bisa dengan cara bedah gusi. Kalau dilihat gigi goyang ini karena peradangan pada gusinya bengkak, ada infeksi, otomatis kita harus bedah gusinya, yaitu dengan cara kuretase. Infeksinya diambil jaringan sampai granulasinya di dalam itu semua dikeluarkan agar si gusi ini bisa merekat lagi ke gigi. Gitu. Berarti balik lagi harus ke dokter gigi untuk tahu ini penyebabnya kenapa, karena beda penyebabnya, beda perlakuannya ya dok untuk mengatasi gigi goyangnya gitu. Tapi rata-rata memang paling banyak itu giginya di splinting. Gitu. Apa ini? Telan dulu coba. Gue gak ngerti ya gini apa coba. Ada yang mau nanya lagi nggak gitu? Ada nggak teman-teman? Tadi ada satu. Yang tadi enggak. Kalau gitu aku deh nanya lagi. Ayo pilih yang mana nih? Apa mau ditanya ya? Nanti ada kuis. Jadi pernah dok? Boleh. Pernah antrian ibu ke dokter gigi. Terus tiba-tiba ada pasien nih, dok gigi anak saya patah, jadi gigi susunya udah terganti dengan gigi permanen dan itu masih kecil, dan gigi permanennya itu udah patah tuh sampai akar, benar-benar sampai akar di depannya nih.
emang itu masih bisa dibalikin lagi dok? Yang patah gigi apanya, susunya? Enggak, gigi permanennya. Oh, permanennya. Masih kecil karena tapi udah nggak aktif kecabutnya karena tabrakan sama temennya lagi main. Jadi ini Itu mau bisa disambung dibalikin lagi? Dok. Itu bener apa? Yang gigi yang sudah patah. Bukan patah sih, copot ya jatuhnya. Orang sampai akar dok. Oh keluar, giginya keluar pas dia tabrakan itu Iya. benturan tadi ya. Nah itu mungkin ini ibu-ibu sekarang harus dikasih pengetahuan ya. Karena anak-anak sekarang kita nggak tahu kan lari-lari giginya kebentur Iya. tiba-tiba keluar. Nah itu bisa dengan cara pegang di mahkota giginya. Ingat jangan pegang di akarnya. Oh. Hari itu juga pegang di mahkota gigi, terus celupkan ke si air susu. Air susu Iya. biasa dok, Iya, susu. langsung jadi gigi susu. Langsung hari itu juga bawa ke dokter gigi biar bisa dimasukkan lagi. Iya, tapi tidak tunggu sampai besok ya. Susunya susu apa aja dok? Susu apa aja? Susu coklat? Biar jadi coklat. Susu coklat. Itu susu. Susu Enggak, yang susu gampang coklat. itu kan susu yang UHT itu tahu. Iya, aja boleh ya, langsung Dok, apa campur. aja ya? Biar dia steril dulu itu. Harusnya dulu saya TK ketemu sama dokter dulu dok. Dulu gigi saya patah 2 dok. Kena ini nih ginian nih ujung-ujung lantai. Kalau patah Copot dok. Oh, maaf. copot. Iya copot. Tapi untungnya masih gigi susu sini ada. Oh masih gigi susu. Gitu. Tapi kalau gigi susu boleh kayak gitu juga atau ya udah biarin aja dok? Kalau gigi susu biarin aja. Biarin aja nggak apa ya dok? Oh berarti nggak apa. Itu untuk kasus yang gigi Permanen ya. Oh gitu. Apalagi untuk yang anak-anak ya dok, masih anak-anak. Iya, kasihan banget kan kalau giginya lepas seperti itu. Iya. Kan masih bagus giginya pegang aja di mahkota. Kalau memungkinkan siram di bawah air mengalir, jangan dipegang ya akarnya, jangan dipegang. Bersih dulu ya dok. Udah bersih dulu air mengalir ya. Kita pegangnya di mahkota, langsung celupkan ke si susu. Wow, ini beneran aku baru tahu banget loh. Aku juga baru tahu. Untung nanya. Iya, terus ke dokter giginya bisa mengikat. Luar biasa. Baru tahu. Wah, ilmu baru nih, beneran ilmu baru. Bisa. Mau coba? Tapi berarti kalau orang dewasa bisa juga ya dok? Iya, orang dewasa bisa. Permanen. Permanen. Ada Berarti batasnya? gigi permanen. Gigi permanen. Bagusnya kayak berapa lama harus nyampe ke dokter gigi dok gitu? Sampai tindakan tuh ada golden periodnya nggak dok gitu? Apakah nggak boleh lebih dari 1 hari itu nggak boleh, nggak boleh lebih dari 24 jam. Begitu kejadian langsung ini, udah cari aja dokter gigi. Itu akarnya masih bisa ditanam-tanam. Iya benar, biasa dokter gigi ikat gitu. Diikat lagi dok. Oh, wow, mind blowing. Saya baru tahu. Soalnya abis itu saya pulang. Jadi nggak tahu harus sama dia. Nanyanya baru di sini ya. Itu kejadian udah berapa lama itu? Baru kejawab. Sebulan nih. Oh, Jangan-jangan giginya dibuang langsung gitu ya? Saya nggak tahu sih, saya pulang loh abis itu. Udah selesai. Dok, boleh nanya satu lagi nggak dok? Ini kayak agak keluar dari konteks juga Iya, dok. Dok. Ini kakek saya, konsul gratis lagi. Kan sekarang pakai gigi palsu nih dok, gitu. Jadi yang gigi yang dipertahankan tuh udah tinggal 1. Sebelumnya itu masih ada 4 ya dok. Jadi masih ada pegangannya, masih ada lah ya dok, gitu. Masih bisa ada kawatnya. Nah sekarang tuh udah tinggal 1, jadi hanya mengandalkan lem gigi dok. Nah sedangkan ini tuh sering copot-copot karena kata dokter giginya tuh kakek saya serostomia, jadi air liurnya itu berkurang. Nah kalau ada giginya kan kita bisa pakai ini ya dok, kalau untuk merangsang liur kan ngunyah permen karet. Nah tapi kalau ini kan nggak ada ya dok, maksudnya udah nggak ada giginya. Itu kira-kira solusinya gimana ya dok? Nah itu ya salah satunya tadi dengan punya permen karet, tapi kan giginya nggak ada kan, Iya, tinggal gigi palsunya itu ya. Mungkin bisa ke dokter spesialis penyakit mulut itu. Dia ada obat yang untuk merangsang tumbuhan air liur itu. Oh berarti memang harus pakai umurnya bantuan. berapa maaf dok? Kelahiran 89-an 90 tahunan dok. 90 tahun? Iya sekitar segitu. Oh udah 90 tahun. Iya sih dok. Iya emang masalah ya dok, emang problem geriatrik ya dok iya, berarti. Benar. Problemnya itu udah serostomia sih.
Oh gitu ya, berarti itu balik lagi, makanya ini harus nanya dulu ya dok, maksudnya penyebabnya apa? Itu emang karena perlakuannya masalah umur sih. masalah umur gitu. Oke, yaudah terjawab sudah. Udah nggak bisa diapa-apain kalau gitu ya berarti. Oke deh kalau gitu dokter, terima kasih banyak, kita sudah di penghujung podcast, seru sekali hari ini. Terima kasih dokter, banyak sekali ilmunya, seneng deh. Terima kasih teman-teman sudah meramaikan. Kamu tahu siapa sih? Kamu tahu siapa ini? Tahu. Koas Mustop. Udah kenalan tadi di tengah-tengah break. Anak fakultas kedokteran gigi Mustopo. Aktif loh, bangga nggak dokter sebagai pembimbingnya ya dok ya. Gitu. Terima kasih banyak teman-teman juga sudah ikut di podcast ini. Terima kasih juga sobat RSU. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter.